Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Heru Setiawan dan Bumi. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang hukum, ininya tentang tindak pidana ringan, yaitu ada selain bersidang pidana secara biasa di pengadilan, ada namanya yang disebut dengan tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam pasal 205 KUHP, yang mana ketentuan tindak pidana ringan itu yakninya hukuman yang diancam dengan ancaman pidana maksimal 3 bulan kurungan dan denda maksimal Rp7.500.000. Salah satu contoh tindak pidana ringan itu biasanya itu pelanggaran terhadap peraturan daerah, pelanggaran pada perkarangan, seperti dalam Perpu 51 tahun 1960, penganiayaan ringan, pencurian ringan juga diatur dalam tindak pidana ringan, yang karena nilai kerugiannya tidak lebih dari dalam penyidangan tindak pidana ringan ini cukup sederhana dan dia dapat diselesaikan dalam 1 hari sidang. Disidangkan oleh hakim tunggal yang nanti sebagai penuntut umum, penuntutnya langsung penyidik. Jadi penyidik dalam hal ini bertindak sebagai penuntut umumnya. Yang kalau misalnya tindak pidananya diatur dalam KUHP, itu biasanya penyidiknya langsung dari pihak kepolisian sekaligus penuntut berdasarkan kuasa dari penuntut umum, yaitu kejaksaan. Kalau pelanggarannya berkaitan dengan perda, misalnya pelanggaran miras, itu penyidiknya dari Satpol PP yang sekaligus sebagai penuntut. Persidangannya biasa, pertama hakim membuka sidang, memeriksa terdakwanya, dan ketika terdakwanya diperiksa, nanti ada pembacaan resum perkaranya, apa saja resum perkaranya, dan pemeriksaan saksi. Saksi dalam hal ini dapat disumpah dan dapat tidak, tergantung situasi dan kondisinya dan juga keyakinan. Setelah pemeriksaan saksi, nanti pemeriksaan terdakwa ataupun ada saksi yang meringankan. Setelah itu putusan dari hakim, dan putusannya ini biasanya satu kesatuan dengan berita acara persidangan. Putusan itu seperti catatan persidangan saja. Setelah putusan nanti akan diberikan salinannya kepada terdakwa dan juga penuntut. Dan dalam perkara tindak pidana ringan itu terlebih dahulu disidangkan baru diregister oleh pengadilan. Jadi nomornya terjadi setelah disidangkan, karena ditakutkan nanti ketika diregister terlebih dahulu tidak dihadirkan terdakwanya, maka tidak bisa disidangkan. Maka dari itu disidangkan terlebih dahulu baru diregister pengadilan, baru dapat nomor perkara. Jadi tindak pidana ringan itu persidangan tindak pidana yang ancaman hukumannya maksimal 3 bulan kurungan dan denda maksimal Rp7.500.000 dan disidangkan dalam 1 hari. Dan umumnya tindak pidana ringan itu mengedepankan penyelesaiannya secara denda, akan tetapi tidak jarang pula orang yang melakukan tindak pidana ringan dapat dikurung sesuai dengan keyakinan hakim dan jenis tindak pidana yang dilakukannya. Seperti penganiayaan ringan itu bisa saja nanti dia dimasukkan ke dalam penjara dengan status kurungan, karena kurungan dengan pidana penjara itu beda, karena kurungan dia mempunyai hak pistolnya, tidak seketat orang yang menjalani pidana penjara. Mungkin itu dapat kita bahas tentang tindak pidana ringan, dan semoga bermanfaat. Jadi dalam hukum acara pidana itu ada pidana biasa yang persidangannya panjang, dan ada tindak pidana ringan yang persidangannya hanya cukup 1 hari, dan juga ada satu lagi tindak pidana singkat, biasanya waktu penyelesaiannya ditentukan. Contohnya saja tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu penyelesaiannya hanya dalam waktu 7 hari kerja. Waktu penyelesaiannya singkat.
Nah, itulah yang dimaksud dengan jenis-jenis tindak pidana. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah 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 dadah.